Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu text editor yang cukup lawas dan sampai saat ini masih banyak digunakan atau dipakai oleh para developer atau programmer. Nah, kenapa sih BIM ini banyak atau masih digandrungi oleh para programmer atau developer? Padahal usianya yang sudah tidak muda lagi dan banyak banget bermunculan teks editor yang baru. Nah, salah satunya karena PIM ini ringan, ukurannya cuma beberapa KB, lalu PIM ini bisa dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan dan juga didukung oleh banyaknya plugin yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan coding, serta PIM ini juga menyediakan beberapa shortcut yang bisa kita gunakan untuk menunjang dalam dunia perkodingan atau ketika kita ngoding. Nah, buat teman-teman yang masih yang penasaran tentang text editor yang satu ini, yaitu PIM, kita akan belajar lebih jauh tentang PIM di playlist kali ini, mulai dari instalasi, lalu kita juga akan mengenal beberapa mode yang ada di dalam PIM, dan beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan di text editor PIM ini. Lalu kita juga akan mengenal beberapa shortcut yang bisa kita gunakan untuk menunjang kebutuhan kita dalam ketika kita ngoding. Lalu kita juga akan mengenal atau belajar bagaimana menginstal plugin di text editor PIM ini. Nah, kurang lebih beberapa topik itu yang akan kita bahas di playlist kali ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita melakukan atau menggunakan PIM ini. Tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal text editor PIM ini di komputer kita. Nah, biasanya untuk pengguna macOS ataupun Linux, text editor PIM ini sudah terinstall secara default di OS tersebut. Nah, buat teman-teman bisa cek di terminal dengan mengetikkan perintah pim minus version, lalu enter. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman udah menginstal text editor PIM atau text editor PIM-nya itu sudah terinstall di komputer teman-teman, nanti dia akan merespon dengan seperti ini. Nanti di sini ada informasi bahwa kita menginstal PIM versi berapa di komputer kita. Tapi tenang aja kalau teman-teman ngerasa belum ngeinstal atau text editor PIM ini belum ada di komputer teman-teman, teman-teman bisa download atau bisa menginstalnya melalui website dokumentasi dari PIM ini. Silakan teman-teman kunjungi di pim.org. Kita masuk ke bagian download. Nah, di sini ada beberapa OS yang didukung oleh si PIM ini. Ini mulai dari Unix, kita akan lihat bagaimana cara menginstalnya ketika kita mau menginstal PIM ini di sistem operasi Unix. Nah, teman-teman bisa menjalankan perintah ini. Silahkan ikuti cara-caranya di bagian sini, dan buat teman-teman yang pengguna Windows, teman-teman bisa klik di bagian ini. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke bagian ini. Misalkan Windows teman-teman versi 32, teman-teman bisa install installernya di bagian sini. Nanti ada beberapa di sini ada beberapa file yang bisa teman-teman pilih untuk menginstal PIM-nya. Ini ada yang buat sistem operasi yang 64 bit, lalu 86 ya. Ini ada file executable-nya. Silakan teman-teman download lalu jalankan file executable-nya. Nah, itu dia untuk pengguna Linux dan juga pengguna Windows.
Lalu kalau teman-teman pengguna macOS silahkan atau Macintosh, teman-teman klik bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal text editor PIM ini melalui Homebrew. Ini kita klik aja di bagian sini. Nah, nanti teman-teman tinggal jalankan perintah ini brew install Vim. Nanti dia akan menginstalkan Vim di komputer kita. Lalu kalau teman-teman ngerasa udah menginstal, untuk mengeceknya untuk memastikan apakah Vim sudah terinstall atau belum di komputer kita, silakan jalankan komen ini untuk mengecek versinya. Nanti kalau misalkan sudah terinstall, nanti dia akan merespon dengan seperti ini, Vim berapa yang terinstall di komputer kita. Nah, mungkin itu aja cara teman-teman untuk menginstal text editor Vim di komputer teman-teman. Saya tidak akan menjalankan komen-komen tersebut atau tidak akan menginstal Vim di komputer saya karena saya sudah menginstalnya. Silakan teman-teman install terlebih dahulu sebelum kita bermain-main dengan text editor Vim ini. Setelah teman-teman atau setelah kita melakukan instalasi Vim di komputer kita, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuka text editor Vim ini. Nah, silakan teman-teman balik ke terminal. Di sini saya akan coba clear biar lebih rapi. Lalu untuk membuka text editor Vim, teman-teman sesederhana mengetikkan komen Vim lalu diikuti file yang mau teman-teman edit. Misalkan di sini app.js. Saya punya file app.js. Di sini di bagian folder yang udah saya buka di sini ada file app.js. Sekarang kita akan coba buka dengan text editor Vim. app.js kita buka. Nah, nanti Vim ini akan tampilannya seperti ini dan file yang sudah kita buka dengan menggunakan text editor Vim ini seperti ini kurang lebih. Nah, yang perlu teman-teman tahu di text editor Vim ini ada 3 mode. Yang pertama adalah mode normal, yang kedua adalah mode insert, dan yang ketiga adalah mode visual. Nah, mode normal ini adalah mode di mana mode default ketika kita membuka text editor Vim, di mana pada mode normal ini kita tidak bisa memasukkan karakter atau mengedit file yang kita buka. Lantas, bagaimana kalau kita mau mengedit atau menyisipkan teks atau karakter di file yang sedang kita buka ini? Nah, teman-teman harus beralih mode dulu ke mode insert, di mana mode insert ini bisa kita gunakan untuk menyisipkan karakter atau teks yang mau kita inputkan ke dalam file yang kita buka dengan text editor Vim ini. Nah, bagaimana cara kita masuk ke mode insert dari mode normal? Nah, teman-teman tinggal ketikkan atau tinggal tekan tombol I, maka di sini akan secara otomatis kita masuk ke mode insert. Di sini bisa teman-teman lihat kita masuk ke mode insert. Lalu kalau teman-teman mau balik lagi ke mode normal, teman-teman tinggal tekan escape. Nah, kita akan masuk ke mode normal. Nah, sekali lagi di mode normal ini kita tidak bisa mengetikkan apapun. Nah, di sini kita tidak bisa mengetikkan. Di sini saya ketik di mana karakter atau teks yang kita ketikkan tidak masuk karena kita ada di mode normal. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman mau menyisipkan teks di file yang sedang kita buka, teman-teman harus masuk dulu ke mode insert dengan menekan tombol I. Nah, ketika kita udah masuk ke mode insert, di sini sekarang kita bisa memasukkan karakter yang mau kita sisipkan. Misalkan di sini ini harusnya kita hapus dulu, lalu di sini cons, misalkan di sini kita akan buat variabel baru, misalkan cons x sama dengan 0. Nah, sekarang ketika kita masuk ke mode insert,
kita sudah bisa menulis atau menyisipkan karakter-karakter atau mengedit file yang sedang kita buka dengan text editor PIM ini. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menyimpan atau keluar dari mode insert? Sekali lagi teman-teman bisa tekan escape. Lalu di sini kalau teman-teman mau membatalkan, oh ternyata kita nggak pengen perubahan yang kita simpan, yang kita lakukan ini disimpan di file yang kita buka ini. Nah, teman-teman bisa ketikkan atau bisa tekan Shift+2, lalu teman-teman tambahkan atau tekan tombol Q dan teman-teman tekan Enter. Tidak bisa karena kita ada perubahan dan kita tidak mau menyimpannya. _Q, lalu teman-teman tambahkan tanda seru. Ini artinya kita mau keluar paksa dan kita tidak ingin Vim ini menyimpan perubahan yang kita lakukan. Kalau kita enter, di sini ketika kita buka lagi file app.js, di mana perubahan atau variabel yang X sama dengan 0 tadi di sini tidak ada. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen menyimpan perubahan yang kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Sekali lagi kita masuk dulu ke mode insert. Lalu di sini saya akan buat sebuah variabel baru, const X sama dengan 0. Enter, kita escape. Lalu kalau kita mau menyimpan perubahan tersebut, kita tinggal tekan Shift+2 lalu W. W ini artinya write, artinya kita mau menyimpan perubahan tersebut. Oke, ini sudah tersimpan. Di sini ada keterangan written. Lalu kalau teman-teman mau keluar, teman-teman tekan Shift lagi, lalu diikuti tanda _2, lalu teman-teman diikuti dengan tekan tombol Q, artinya quit. Kita keluar karena kita sudah menyimpan perubahan kita, jadi kita tidak perlu menambahkan tanda seru. Kita quit. Sekarang kita akan buka lagi file yang app.js ini dan harusnya conx tadi itu sudah tersimpan. Nah, itu cara kita menyimpan perubahan atau menyimpan perubahan di text editor PIM. Jadi dengan _W. Nah, kita sudah membahas tentang mode normal dan juga mode insert. Nah, sekarang kita akan membahas mode visual. Nah, mode visual ini digunakan untuk menseleksi atau memblok teks-teks atau karakter yang mau kita misalkan copy atau kita delete dan lain sebagainya. Intinya sebenarnya mode visual itu buat ngeblok karakter yang mau kita pilih. Nah, bagaimana cara kita pindah dari mode normal ini ke mode visual? Teman-teman tinggal tekan V, lalu di sini kalau kita lihat di bagian bawah kita sudah masuk ke mode visual. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menseleksi karakter atau teks yang mau teman-teman pilih. Bisa menekan arrow. Di sini saya tekan arrow ke kanan. Lalu kalau teman-teman mau tekan arrow ke bawah juga bisa. Nah, nanti setelah teman-teman seleksi, teman-teman bisa nge-cut, bisa nge-copy gitu dan lain sebagainya atau mendelete gitu. Artinya ini kayak kita mau ngeblok karakter atau teks yang mau kita pilih. Nanti untuk cara kita copy, cut dan lain sebagainya, shortcut lainnya kita akan bahas di video-video berikutnya. Nah, ini aja untuk beberapa mode di PIM. Jadi ada 3 mode, ada mode insert, mode normal, dan juga mode visual. Mode insert ini digunakan untuk kita menyisipkan teks atau karakter di dalam file yang sedang kita buka. Mode normal adalah mode default ketika kita membuka text editor PIM dan kita tidak bisa melakukan perubahan di file yang sedang kita buka. Dan mode visual adalah mode di mana kita ingin menseleksi atau menselect karakter atau teks yang mau kita pilih. Nah, sekian tentang beberapa mode di text editor PIM.
Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa konfigurasi di dalam text editor PIM ini. Nah, kalau teman-teman lihat ketika kita membuka sebuah file dengan menggunakan text editor PIM, di mana tampilannya ini masih sangat sederhana, cuma hitam putih. Tapi tenang aja, dengan text editor PIM ini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi. Misalkan kita pengen ada syntax highlighting gitu, atau kita pengen menampilkan line number di text editor PIM ini. Nah, karena by default dia tuh benar-benar minimalis banget, di mana kayak teksnya hitam putih dan tidak ada line number. Nah, di video ini kita akan coba membuat sebuah konfigurasi untuk text editor PIM kita. Nah, di sini saya akan buka sebuah terminal baru, atau di sini saya akan coba split terminalnya secara vertikal. Lalu saya akan bagi dua di sini, dan di sini saya akan buat sebuah file baru dengan nama pim.rc. Silahkan teman-teman letakkan file pim.rc ini di home directory teman-teman. Nah, saya akan membuat file ini dengan komen touch, lalu diikuti nama file yang mau kita buat, touch.pim.rc. Kita enter. Sekarang file tersebut kita akan coba buka .pim.rc. Nah, sekarang sudah kebuka. Nah, kita akan coba misalkan menambahkan syntax on, di mana ini untuk agar apa ya, PIM kita nggak cuma hitam putih, tapi ada syntax highlighting-nya. Saya akan coba langsung edit. Kita masuk dulu ke mode insert, syntax on di sini. Terus saya escape, saya keluar, lalu kita simpan. Nah, setelah kita menyimpan apa namanya konfigurasinya, sekarang teman-teman bisa keluar aja dari text editor PIM, atau teman-teman ya kita keluar aja dari text editor PIM-nya ini, lalu kita akan coba masuk PIM app.js. Nah, sekarang kalau kita lihat sudah ada perubahan. Nah, kalau sebelumnya di mana tampilannya hitam putih, sekarang text editor PIM kita sudah ada syntax highlighting-nya gitu. Tapi di sini masih sederhana banget karena ini adalah default dari PIM-nya. Tapi tenang aja, kalau teman-teman mau pakai tema, mau pakai color scheme yang teman-teman biasa pakai, itu bisa nanti kita menggunakan plugin. Nanti tampilannya akan lebih ciamik sesuai dengan yang teman-teman apa namanya, yang teman-teman suka. Oke, itu untuk syntax on. Lalu kita juga bisa menambahkan number lainnya di dalam text editor PIM kita ini. Nah, di sini saya akan edit lagi file pim.rc-nya. Saya masuk ke mode insert. Lalu di sini saya akan set number. Nah, set number ini digunakan untuk menampilkan sebuah line number di text editor PIM kita. Kita escape, lalu di sini kita simpan. Titik 2, W artinya write, kita untuk menyimpan. Lalu di sini kita akan coba keluar, lalu masuk lagi, buka lagi app.js. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat apa namanya line number di text editor PIM kita. Lalu di sini yang biasanya digunakan oleh para developer atau programmer itu ada yang namanya relative number. Relative number ini untuk menampilkan number relatif di text editor PIM ini. Nah, kegunaannya untuk apa? Kegunaannya biasanya kita bisa nanti loncat dari kursor yang sedang aktif ini ke number yang mau kita tuju. Nah, caranya gimana? Di sini saya akan edit lagi file pim.rc-nya. Saya masuk ke bagian mode insert. Lalu di sini saya akan set
relative number. Relative number saya simpan titik 2W, lalu saya enter, dan di sini saya akan coba keluar, lalu saya akan coba masuk lagi dengan app.js ya. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, selain kita bisa melihat line number-nya di sini, di mana line number-nya adalah 13, lalu di sini ada 1 sampai 12 ke atas sama 1 sampai 21 ke bawah. Nah, untuk yang line number 1 sampai 12 ke atas sama 1 sampai 21 ke bawah ini merupakan relative number. Nah, line number-nya adalah yang ini. Nah, kalau relative number itu digunakan biasanya ketika kita mau menuju line tersebut. Sebagai contoh, misalnya sekarang saya sedang aktif di line 13, lalu saya pengen loncat ke line 10, maka saya tinggal mengetikkan 10 lalu panah ke atas. Maka secara otomatis kita ada di cons X ini. Lalu kalau misalkan saya pengen masuk atau saya pengen langsung masuk ke line relatif number-nya ini ke 14, which is yang connection ini, maka saya tinggal ketikkan aja 14 arrow ke bawah. Nah, maka kita akan langsung masuk ke bagian connection ini. Nah, itu gunanya dari relative number. Jadi teman-teman bisa loncat ke line-line yang mau teman-teman tuju gitu. Nah, ini adalah konfigurasi basic dari text editor Vim, dan masih banyak lagi konfigurasi-konfigurasi lain yang bisa teman-teman set di atau konfigurasi di text editor Vim ini. Oke, sekarang kita akan mengenal beberapa shortcut yang bisa kita pakai atau yang biasa digunakan untuk kebutuhan coding. Nah, di sini saya akan close di bagian kiri ini, kita quit, lalu untuk tab-nya kita close juga. Nah, sekarang kita akan mengenal beberapa shortcut di text editor Vim ini. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pengganti arrow. Nah, jadi di Vim ini untuk berpindah dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, teman-teman selain bisa menggunakan arrow, teman-teman juga bisa menggunakan tombol HJKL. Nah, ini HJKL ini apa semuanya bersampingan. Jadi yang pertama adalah H. H ini bisa kita gunakan untuk berpindah dari kursor ke sebelah kiri. Sekarang saya tekan H, maka dia akan berpindah ke sebelah kiri. Lalu ada J ini digunakan untuk berpindah ke bawah. Lalu ada K ini untuk berpindah ke atas. Lalu ada L ini, dulu kita pindah dulu ke bawah. L ini digunakan untuk berpindah ke sebelah kanan gitu. Jadi HJKL, H itu ke kiri, J itu ke bawah, K ke atas, sama L itu ke sebelah kanan. Nah, selain HJKL tadi, kita juga bisa berpindah antar blok code. Nah, dengan menggunakan yang namanya kurung kurawal. Jadi misalkan kita akan berpindah antar blok code, teman-teman tinggal tekan Shift diikuti dengan tombol kurung kurawal. Nah, di sini saya bisa berpindah antar blok code. Ini kalau kurung kurawal tutup dia ke bawah, kalau kurung kurawal pembuka dia ke atas. Nah, ini digunakan untuk berpindah antar blok code. Nah, lalu kita juga bisa berpindah antar penutup coding. Jadi misalnya ketika saya ada di line 15 ini, saya pengen berpindah antar penutup coding. Nah, jadi saya tinggal mengetikkan tombol atau menekan tombol Shift diikuti dengan angka 5. Nah, maka sekarang kursor yang aktif di 14, kalau saya tekan lagi Shift 5, sekarang kursor yang aktif di 15. 15, kalau saya ketik lagi di sini di 11, saya berpindah 11, 15, 11, 15.
Nah, shift 5 itu atau shift atau persen itu digunakan untuk berpindah antar penutup coding. Nah, lalu teman-teman juga bisa mengganti satu kata sekaligus. Jadi instead of kita mengganti satu karakter satu-satu kita hapus terus kita replace. Nah, di Vim ada shortcut yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya di sini ketika saya mau apa namanya? Mengganti kata server ini. Nah, normalnya kan kita masuk dulu ke mode insert, lalu kita hapus satu persatu seperti ini. Nah, di Vim teman-teman bisa menggunakan shortcut yang lama yaitu menekan tombol C dan juga W gitu. Ini saya coba escape, saya undo. Misalnya saya ingin mengganti kata server ini. Saya tinggal mengetikkan atau menekan tombol C dan juga W gitu. Sorry, escape, undo, harusnya saya taruh di bagian sini di awal katanya, lalu saya mau mengganti kata ini tinggal mengetikkan tombol, menekan tombol C dan juga W. Nah, nanti si server tadi hilang, sekarang tinggal kita ketikkan sesuai dengan yang kita mau. Nah, itu C dan W itu digunakan untuk mengganti atau change word untuk mengganti satu kata. Oke, kita undo. Terus selanjutnya kita juga bisa menghapus satu kata. Ini mirip dengan C dan juga W. Bedanya kalau C itu change word, kalau D, W ini digunakan untuk menghapus satu kata. Delete word. Jadi di sini kita masuk dulu ke mode normal. Lalu saya akan menekan tombol D dan juga W. Maka sekarang bagian kata servernya atau teks servernya itu hilang gitu. Nah, DW itu digunakan untuk menghapus satu kata. Saya undo lagi. Lalu ada juga shortcut untuk menghapus satu line. Nah, di Vim kalau teman-teman mau menghapus satu line, nggak perlu menghapus manual seperti ini. Kita apa namanya? ke ujung dulu lalu kita hapus satu persatu karakternya, misalkan seperti ini, nggak perlu di Vim ada shortcut untuk menghapus satu baris, yaitu dengan menekan tombol DD. Oke, DD itu artinya digunakan untuk mendelete satu line, maka di sini line yang tadi hilang. Undo. Di sini saya coba tekan lagi, server is running-nya harusnya hilang ketika saya menekan tombol DD. Nah, itu shortcut untuk menghapus satu line. Nah, lalu ada juga teman-teman bisa menghapus sebagian teks dari line yang sedang aktif. Misalnya saya mau menghapuskan apa ya, teks yang ada di sebelah kanan kursor. Nah, teman-teman bisa menekan Shift dan juga huruf C. Ini artinya kita mau mengganti semua teks yang ada di sebelah kanan kursor gitu. Nah, sekarang kita bisa menambahkan atau mengedit line tersebut gitu. Tes. Di sini saya undo. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau menghapus sebagian atau semua teks yang ada di sebelah kanan kursor, teman-teman bisa menekan tombol Shift dan juga C. Gitu. Escape, lalu kita undo lagi. Nah, selain kita menghapus sebagian teks yang ada di sebelah kanan kursor, kita juga bisa mendelete semua teks yang ada di sebelah kanan kursor dengan mengetikkan atau menekan tombol Shift dan juga D gitu. Ini mirip ya, C dan D ini mirip. Kalau secara visual tampilannya nggak ada perubahan, jadi intinya teksnya hilang yang ada di sebelah, semua teksnya hilang yang ada di sebelah kanan kursor gitu. Oke, itu dia untuk menghapus semua teks yang ada di sebelah kanan kursor. Bisa teman-teman bisa menggunakan C itu change, lalu bisa menggunakan Shift D atau delete ya. Gitu.
Nah, lalu kita juga bisa mengganti sebuah teks yang ada di karakter tertentu. Misalnya di sini saya ingin mengganti, saya ingin mengganti semua karakter atau semua teks yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kurung kurawal ini saya ingin menggantinya. Jadi res sama kurung penutup ini hilang. Nih, res sama ininya hilang. Saya tinggal mengetikkan atau menekan shortcut CI, artinya change inside, lalu diikuti dengan karakter pembungkusnya. Misalkan di sini adalah kurung kurawal. Maka kalau teman-teman lihat sekarang teksnya hilang. Sekarang kita bisa langsung mengetikkan teks yang mau kita sisipkan. Saya undo lagi, atau misalnya saya ingin menghapus atau mengganti semua teks yang ada di di sini yang ada di dalam backtick. Nah, maka saya tinggal mengetikkan CI atau change insert lalu diikuti dengan backtick. Kalau backtick nggak bisa ya, coba CI backtick. Kalau backtick nggak bisa, kita coba yang ini deh. Coba kalau misalkan di dalam tuh di dalam petik 2. Oke, kita CI lalu diikuti petik 2. Nah, hilang. Escape lagi, kita undo. Terus coba ya backtick sekali lagi. CI terus diikuti backtick. Oh, bisa. Tadi salah ya. Oke, jadi sekali lagi kalau teman-teman mau mengganti semua teks yang ada di dalam karakter tertentu, teman-teman tinggal menggunakan atau menekan tombol, saya undo dulu, CI atau change insert lalu diikuti dengan karakter pembungkusnya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang lainnya. Nah, selain tadi mengganti semua karakter di dalam semua teks yang ada di dalam karakter tertentu, kita juga bisa melakukan undo dan juga redo. Nah, ini penting ya ketika kita coding. Gimana sih cara kita melakukan undo di dalam text editor PIM ini? Nah, sebenarnya sederhana. Saya coba akan ganti dulu, misalkan ini baru atau ini edit. Nah, saya escape. Nah, untuk undo sebenarnya teman-teman tinggal menekan tombol U aja. U itu artinya undo. Nah, sekarang perubahannya nggak ada. Nah, teman-teman kalau mau redo, teman-teman tinggal tekan tombol CTRL-R. Gitu. Ini mau redo. Jadi undo itu U, kalau redo itu CTRL-L. Ini saya undo lagi. Ini balik lagi ke sebelum diedit. Kalau saya CTRL-R, sekarang yang kita edit tadi sekarang muncul lagi. Nah, itu untuk undo dan juga redo di text editor PIM. Nah, sekarang kita akan masuk ke shortcut yang lainnya, di mana kalau misalkan kita mau mengetikkan sesuatu di bawah line yang sedang aktif. Umumnya kan kita akan masuk dulu ke bagian ke bagian ujung lalu kita enter. Kita masuk dulu ke bagian ujung. Ini kita masuk dulu ke bagian ujung, kita masuk ke mode insert lalu kita enter. Nah, di PIM tidak perlu seperti itu, ada shortcut yang bisa teman-teman gunakan. Ini saya undo dulu, misalnya saya ada di sini dan saya ingin menyisipkan karakter di bawah line 13 ini. Maka saya tinggal menekan tombol O, maka secara otomatis kita sudah bisa mengetikkan di bawah line yang 13 tadi. Gitu. Ini escape, lalu saya undo. Nah, sekarang kasusnya bagaimana kalau kita ingin menyisipkan teks di atas line yang sedang aktif. Jadi teman-teman tinggal menekan tombol Shift O, artinya O besar. Nah, O besar ini untuk menyisipkan teks di atas line yang sedang aktif. Gitu. Jadi sekali lagi shortcut ini cukup berguna ya ketika teman-teman mau menyisipkan teks di bawah atau di atas line yang sedang aktif. O itu di bawah line yang sedang aktif.
Terus kalau O besar di atas line yang sedang aktif. Oke, kita akan masuk lagi ke bagian lain yaitu copy paste. Nah, gimana cara kita melakukan copy paste di text editor PIM? Nah, ini berkaitan dengan mode visual yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk melakukan copy paste, teman-teman di sini bisa dulu seleksi teks yang mau teman-teman copy. Misalnya di sini saya sekarang udah masuk di mode normal. Saya misalnya mau mengcopy teks res sampai sini. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk dulu ke mode visual dengan menekan tombol V. Lalu teman-teman tinggal seleksi aja teks atau karakter yang mau teman-teman copy. Nah, setelah di blok nih teksnya, teman-teman tinggal tekan tombol Y. Nah, di sini ada keterangan Y-nya udah ketekan nih. Lalu kalau untuk pastenya, teman-teman bisa di sini menekan tombol P. Nah, ini ada nih. Tuh, race-nya ada. Sekarang kalau saya mau tekan P lagi, nah sekarang ke paste. Nah, itu cara kita melakukan copy paste di dalam text editor PIM. Jadi sekali lagi, teman-teman masuk dulu ke mode visual dengan tombol V, lalu tinggal seleksi file atau teks yang mau teman-teman copy, tekan Y kalau udah teman-teman blok. Pastiin di sini ada tulisannya sudah ke copy. Lalu selanjutnya teman-teman tinggal paste aja dengan menekan tombol P, paste gitu. Oke, itu dia untuk copy paste di text editor PIM. Nah, selanjutnya kita akan main-main dengan shortcut bagaimana sih cara kita berpindah ke ujung line. Nah, biasanya kan kayak tadi ya, kita ada kebutuhan, kita ada di tengah-tengah nih, kita pengen kita langsung ke ujung line. Nah, instead of teman-teman tekan arrow seperti ini satu persatu atau pakai HJKL tadi untuk berpindah, nah teman-teman bisa menggunakan shortcut yang namanya di sini menekan tombol angka 0. Angka 0 ini untuk berpindah ke awal line, terus kalau misalkan ke akhir line, teman-teman bisa menekan tombol shift dollar atau shift 4. Ini langsung ke ujung line-nya, terus kalau 0 ini ke awal line. Kalau shift dollar ini ke ujung line. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan, oh kita pengen langsung masuk ke bagian kata pertamanya nih di line-nya. Nah, kalau misalkan kita tekan shift dollar kan angka 0 di sini kan kita ada di awal lainnya nih, tapi yang kita mau kita langsung masuk ke MSG ini. Nah, itu caranya gimana? Saya akan tekan shift dollar. Di sini teman-teman tinggal menekan angka 0 dan juga W. Maka secara otomatis kita akan langsung masuk ke kata pertama di line tersebut. Dan teman-teman bisa langsung melakukan editing di line tersebut. Nah, itu untuk berpindah ke awal line atau ke akhir line. Terus selanjutnya kita juga bisa berpindah nih ke awal file kita sama ke akhir file kita. Misalnya sekarang kita ada di line 13. Nah, kita pengen ke awal line kita, which is di sini adalah line pertama. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal menekan G 2 kali. Nah, maka secara otomatis kursor yang aktifnya sekarang di di line 1 ya. Kalau saya balikin lagi di sini ke line 7, saya tekan G 2 kali, dia akan masuk ke line pertama. Terus kalau teman-teman mau jump ke line akhir nih di filenya, which is di line ini berapa ya? Berarti di line 33 teman-teman tinggal tekan tombol shift G. Maka secara otomatis kursornya aktif di line 34. Kalau teman-teman mau ke awal line, di sini teman-teman tinggal tekan G 2 kali. Nah, di sini kursornya yang aktif sekarang. Oke, yang tak kalah pentingnya di sini kita juga
bisa melakukan pencarian dari teks yang mau kita cari gitu. Misalnya di sini saya mau mencari kata join room atau connection. Saya mau mencari kata connection, bagaimana cara melakukan pencarian di PIM. Nah, teman-teman tinggal tekan slash diikuti dengan kata yang mau teman-teman cari. Connection. Di sini kalau teman-teman lihat kursor aktifnya di angka 1 di line 1, kalau saya ketik enter, maka sekarang kursor aktifnya di line 17. Ini adalah kata connection yang kita cari. Atau kita mau cari kata server. Teman-teman tinggal slash lalu diikuti server. Kata yang mau teman-teman cari. Maka di sini kita langsung diarahkan ke kata server yang kita cari. Nah, itu beberapa shortcut-shortcut yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman menggunakan text editor PIM ini untuk mempercepat ketika teman-teman coding. Nah, kita akan mempelajari bagian lainnya di video berikutnya. Oke, di video ini kita akan belajar atau memasang plugin di text editor PIM. Yang seperti saya mention di awal bahwa PIM ini didukung oleh plugin-plugin yang bisa kita gunakan untuk membuat text editor PIM ini jadi lebih powerful. Nah, ada beberapa package manager di dalam text editor PIM ini, tapi yang akan saya gunakan adalah yaitu Vim Flag. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia adalah sebuah minimalis PIM plugin manager. Kita tahu ya, plugin manager ya, ada sebenarnya plugin atau plugin manager lainnya yang bisa teman-teman gunakan. Oke, plugin manager ini kalau teman-teman sudah terbiasa dengan yang namanya NPM atau Node Package Manager di JavaScript, itu kurang lebih sama gitu. Nah, jadi di sini di PIM Flag ini kita bisa menginstal plugin dengan bantuan PIM Flag ini. Nah, caranya gimana? Caranya silahkan teman-teman untuk pengguna Unix, pengguna OS Unix kayak Linux dan juga Mac OS, teman-teman bisa menjalankan perintah ini. Kalau teman-teman pengguna Windows, silahkan teman-teman jalankan komen ini. Ini juga bisa untuk NeoVim. Karena kita pakai Vim, jadi teman-teman bisa menggunakan yang komen yang ini atau yang ini. Ini tergantung OS yang teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah menginstal si Vim Flag-nya ini di komputer teman-teman, sekarang kita akan coba melakukan sedikit konfigurasi di bagian pim.rc kita. Nah, di sini kita akan membuka, ini adalah call plug begin, lalu di sini ada call plug end. Nah, di dalam antara begin dan end ini teman-teman tinggal masukkan aja plugin yang mau teman-teman install. Nah, di sini juga ada notes, jangan lupa di dalam begin ini dia menerima parameter diarahkan ke dalam source yang ini pim plugin gitu. Ini untuk Linux dan juga macOS, teman-teman tinggal masukkan aja source-nya di sini. Kalau untuk yang Windows di sini teman-teman bisa masukkan aja apa namanya parameternya di bagian beginnya ini. Oke, kita akan langsung aja mencontohkannya biar teman-teman nggak bingung. Di sini saya sekali lagi tidak akan melakukan atau menjalankan komen ini karena saya sudah menginstal Vim Plug di komputer saya. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian konfigurasi Vim Plug-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian terminal. Saya akan split lagi terminalnya menjadi 2 secara vertikal. Lalu di sini kita akan melakukan editing file PIM.rc kita dengan menggunakan Vim. Lalu di sini masuk ke mode insert. Nah, di sini di bagian atas saya akan meletakkan konfigurasi Vim plugnya. Oke, kita panggil dulu di bagian sini call, kita paste, lalu di bagian end-nya kita paste. Oke.
Kita enter, lalu balik lagi. Di sini jangan lupa arahkan ke directory pluginnya. Di sini karena saya menggunakan macOS, jadi saya akan copy yang bagian ini. Kalau teman-teman Windows, silakan copy bagian bawahnya. Di sini saya akan letakkan dia di bagian sini. Oke, kalau udah kita save dulu. Kita save dulu perubahan yang ini dengan titik 2W. Oke, perubahannya sudah kesimpan. Nah, sekarang kita akan mencari plugin yang kita mau install. Misalnya di sini saya mau menginstal sebuah plugin yang biasa saya pakai. Misalkan untuk temanya saya mau mencari Atom Wonder. Oke, untuk mencari plugin, teman-teman bisa masuk ke bagian pimawesomeini.com, lalu teman-teman cari plugin yang mau teman-teman install. Nah, di sini udah ada kategori-kategorinya, silakan teman cari sesuai dengan kategori yang mau teman-teman install. Misalnya di sini saya mau mencari tadi Wonder. Oke, saya mau install tema Atom Wonder di dalam text editor PIM. Nanti kurang lebih tampilan PIM kita akan jadi seperti ini. Cara installnya gimana? Nah, di sini kalau kita lihat cara installnya, di sini ada beberapa pilihan, ada Vandal, ada Neo Bundle, ada PIM Plug, dan yang lainnya. Di sini ini merupakan sebuah plugin manager ya, karena kita pakainya PIM Plug, maka kita langsung klik aja bagian PIM Plug dan kita copy aja bagian sini. Di bagian scriptnya di sini kita copy, lalu kita masuk lagi ke bagian PIM RC kita masuk ke bagian mode insert, kita enter, kita escape. Oke, selanjutnya ini adalah plugin yang mau kita install. Oke, kita udah sisipkan, kita save. Lalu setelah kita save, kita akan kasih tahu ke si PIM bahwa ada perubahan di file.rc-nya. Di sini kita akan mengetikkan komen titik 2 source, lalu diarahkan ke file.pimrc-nya. PIMRC udah ke update. Sekarang kita bisa melakukan instalasi pluginnya dengan perintah, dengan menggunakan PIM plug, dengan menjalankan perintah plug install. Oke, kita enter. Harusnya di sini kalau misalnya sudah berhasil terinstall, di sini ada keterangan bahwa Wonder Vim-nya sudah keinstall ya, finish. Lalu di sini kita bisa escape atau titik 2Q, kita keluar. Nah, sekarang kalau teman-teman mau mengganti temanya, teman-teman bisa mengetikkan perintah titik 2, misalkan color scheme one dark. Nah, sekarang temanya sudah ganti. Kalau misalkan di sebelah kanan ini kita akan ganti temanya jadi Atom One Dark ya. Di sini kita quit dulu yang sebelah kanan. Lalu di sini kita clear, kita coba buka lagi vim app.cs. Lalu kita pengen ganti temanya jadi One Dark. Di sini teman-teman bisa pakai color schema One Dark. Nah, sekarang color scheme yang kita pakai jadi Atom One Dark gitu. Ini jadi One Dark by default sebenarnya One Dark ini nggak ada nih di Vim. Nah, kalau teman-teman mau nambahin temanya yang lain termasuk One Dark ini, teman-teman harus install dulu dengan menggunakan plugin. Ini cara installnya tadi kita pakai Vim plug, terus lakukan konfigurasi seperti ini. Ada plug beginnya, teman-teman arahkan ke source-nya. Lalu di sini ada plug-in, lalu teman-teman letakkan plugin-plugin yang mau teman-teman install gitu. Nah, kalau saya keluar lagi di sini Q, lalu saya buka lagi app.cs-nya. Nah, ini balik lagi ke color scheme default bawaan Vim-nya. Nah, kalau teman-teman mau ngeset secara permanen tema yang teman-teman pilih tadi, teman-teman silakan lakukan editing lagi di bagian pim.rc-nya. Misalnya di sini saya mau set jadi color scheme-nya itu adalah
color scheme-nya jadi one dark. Sorry, kita escape, lalu kita simpan. Lalu kalau saya ini keluar, kita quit dan kita masuk lagi app.js. Nah sekarang color scheme one dark-nya sudah keset atau ke konfigurasi secara permanen di text editor PIM kita. Gitu. Nah kita akan coba install plugin yang lainnya di sini. Misalnya kita mau menginstal, kita cari dulu ya. Mau menginstal apa namanya plugin Nerd3 ini. Nah, nanti kita bisa melihat nih list of file ataupun folder di text editor Vim. Nah, kurang lebih nanti Vim kita akan jadi seperti ini. Cara instalasinya seperti apa? Kita coba install aja di sini, tambahkan nama pluginnya di dalam script Vim plug kita. Lalu di sini kita akan tambahkan beberapa shortcut untuk membuka si Nerd3 ini. Misalkan di sini Control T untuk toggle si Nerd3 ini. Kita copy aja semuanya. Terus di sini kita akan taruh di bagian sini. Oke, di sini kita kasih komen, auto komen di Vim pakai petik 2 Nerd3. Oke, lalu di sini misalkan Vim. Oke, kita escape. Kita simpan. Sekarang kita akan coba quit dulu bagian kiri ini. Lalu kita akan buka lagi Vim app.js. Nah, sekarang kalau teman-teman mau melihat list of folder ataupun file yang ada di directory yang sedang kita buka, teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl T. Nah, sekarang kita akan lihat nih list of folder atau file yang ada di directory yang sedang kita buka ini. Misalkan kita mau membuka package.json-nya, teman-teman tinggal tekan enter aja, maka package.json-nya otomatis kebuka di bagian sebelah kanannya ini. Gitu. Kalau teman-teman mau meng-hide si file explorer-nya, teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl T. Nah, ini cara kita menginstal plugin di text editor Vim sehingga text editor Vim kita akan jadi lebih powerful, di mana teman-teman bisa menggunakan plugin manager. Ada beberapa plugin manager yang kita bisa pakai. Di sini kalau kita lihat ada Bundle, ada Neo Bundle, ada Vim Plug, dan kebetulan yang saya pakai adalah Vim Plug. Caranya setelah teman-teman install di sini, teman-teman lakukan konfigurasi sedikit, ada call plug begin sama plug end, lalu kita passing ke dalam source-nya di sini .vim.plugget. Lalu ini untuk macOS, kalau untuk Windows seperti ini dimasukin aja. Lalu setelah itu teman-teman kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman tinggal sisipkan plugin-plugin yang mau teman-teman install. Gitu. Tadi caranya setelah teman-teman sisipkan, jangan lupa di sini teman-teman tekan keyword comment source, lalu arahkan ke .vimrc. Ini untuk ngasih tahu bahwa di vimrc-nya ini ada perubahan, biar si Vim tahu. Lalu setelah itu teman-teman tinggal tekan atau jalankan komen plug install. Nah, nanti dia akan menginstalkan plugin-plugin yang sudah kita sisipkan tadi. Nah, setelah keinstall harusnya pluginnya sudah bisa teman-teman gunakan di text editor Vim yang teman-teman pakai. Dan untuk mencari plugin-plugin yang mau teman-teman pakai, silahkan teman-teman kunjungi vimawesome.com ini, lalu teman-teman bisa cari plugin-plugin yang bisa yang teman-teman mau install. Nah, itu dia cara kita melakukan instalasi plugin di text editor Vim. Nah, di video ini kita akan atau saya akan sharing beberapa plugin yang bisa teman-teman gunakan
untuk agar bisa text editor Vim kita jadi lebih powerful. Nah, yang pertama yang bisa teman-teman install adalah Netri ini. Netri ini yang seperti kita bahas di video sebelumnya, di mana dengan Netri ini nantinya kita bisa melihat list of file ataupun folder yang ada di directory yang sedang kita buka dengan text editor Vim. Jadi kurang lebih seperti ini, kita bisa menampilkan list of file ataupun folder yang ada di directory yang kita buka. Kalau kita mau buka filenya, teman-teman tinggal ketik enter. Kalau mau quit, ini kita keluar dulu. Mau buka file yang lain, tinggal seleksi atau pilih lalu enter. Nanti dia akan kebuka filenya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah file atau folder baru dengan Netri ini dengan menekan tombol M. Ini kita keluar dulu, escape, lalu di sini M. Nah, di sini kita ketik lagi A, lalu di sini kita tinggal ketikan teks atau file yang mau kita buat. Misalkan di sini new file.txt. Nah, kalau kita enter sekarang new file.txt-nya ini sudah kebuat dan di sini kita sudah bisa melakukan editing. Nah, ini adalah Netri atau plugin yang bisa teman-teman gunakan untuk menampilkan folder, menampilkan atau membuat folder ataupun teks di text editor Vim, teman-teman. Nah, lalu selain itu juga ada yang namanya text editor nih zf.vim ini digunakan untuk kita melakukan pencarian file atau teks atau file ataupun folder di text editor Vim. Nah, misalnya di sini untuk contoh kasusnya saya akan mencari sebuah file dengan nama pp.js. Saya maka tinggal mengetikkan Ctrl op, lalu di sini saya tinggal ketikkan lagi aja app.js. Ketika saya enter, maka app.js-nya sudah langsung kebuka. Atau misalkan saya juga bisa mencari file lain, package.json. Nah, ini langsung kebuka. Nah, jadi kita bisa jadi lebih cepat mencari atau membuka file yang mau kita edit. Nah, selain kita bisa mencari file di dalam local directory, kita juga bisa mencari file yang ada di dalam repo directory dengan namanya app.zf.vim. Nah, silakan teman-teman install dan silakan ikuti instruksinya untuk menginstal si plugin ini. Lalu kita juga ada di Vim juga ada plugin untuk auto complete di sini. COC kita buka, di sini ada yang namanya COC and Vim. Kita buka. Nah, di sini kita bisa melihat dengan plugin ini memungkinkan kita untuk menampilkan suggestion dari kode yang sedang kita ketik. Nah, gitu. Misalnya contoh kasusnya di sini saya akan membuka file app.js saya, lalu misalnya di sini saya mau mengetikkan di bagian sini saya ketikkan socket. Nah, di sini ada suggestion-nya. Nah, ini adalah kerjaan dari si coc.vim-nya tadi, plugin coc.vim. Saya enter, lalu saya titik tambahkan, nanti di sini ada beberapa suggestion yang dimunculkan oleh si COC Vim ini. Nah, silahkan kalau teman-teman mau pakai fitur ini, teman-teman install si coc.vim ini, pluginnya, nama pluginnya, terus ada beberapa konfigurasi yang harus teman-teman ikuti. Di sini ikuti instruksi instruksi cara penginstalannya seperti apa, lalu teman-teman install beberapa beberapa bahasa yang mau disupport oleh si COC. Misalkan kita mau autocomplete untuk JSON, untuk TypeScript misalkan, dan untuk bahasa-bahasa yang lainnya silakan teman-teman install. Nah, untuk melihat bahasa apa aja yang disupport oleh si COC Vim ini, teman-teman bisa masuk ke bagian
GitHub-nya, lalu di sini ada di bagian ini using COC extension. Di sini kalau saya klik ada banyak extension yang bisa kita gunakan dari si COC ini. Misalnya di sini ada buat Angular, terus ada buat apa lagi nih? Ada buat bahasa pemrograman Go, ada buat GraphQL, ada buat mana HTML dan masih banyak yang lainnya. Silakan teman-teman install ekstensi dari COC ini sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, itu tadi PIM COC. Lalu kita juga ada yang namanya plugin yang saya pakai adalah PIM Closer. Nah, PIM Closer ini digunakan untuk auto close dari apa nih namanya bracket atau dari kurung yang kita gunakan. Misalkan di sini kalau kita lihat ketika kita mengetikkan kurung tertentu, maka secara otomatis dia akan membuatkan kurung penutupnya. Gitu. Nah, sekarang saya akan contohkan di bagian sini. Kita enter di sini. Misalkan saya akan buat sebuah variabel. Const X sama dengan di sini arrow, atau jangan arrow deh. Ini saya kurung buka, terus kurung kurawal. Kalau saya enter, maka secara otomatis di sini penutupnya dia bikinin. Nah, ini adalah kerjaan dari si PIM Closer tadi gitu. Jadi harusnya dengan package ini atau dengan plugin ini kita jadi lebih cepat ya ketika kita ngoding gitu. Oke, terus apa lagi yang bisa kita pakai untuk membuat text editor PIM kita jadi lebih powerful? Di sini ada yang namanya indent line nih. Nah, indent line ini digunakan untuk menampilkan ya sesuai namanya ya indent line ini. Jadi kalau kita lihat kita bisa menampilkan indent line ini di text editor PIM. Jadi harusnya kita bisa lebih mudah ya ketika kita membaca kode yang kita buat. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa sesuaikan nih karakter yang mau teman-teman pakai. Bisa di sini menggunakan titik gitu atau seperti yang contoh-contoh di atas ini. Sesuai dengan karakter yang mau teman-teman pakai. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan karakter seperti ini. Jadi kalau saya tekan enter di sini, saya masuk dulu ke mode insert, saya tekan enter. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada indent line yang kebuat. Di sini saya tekan enter lagi. Nah, ini adalah merupakan kerjaan daripada si indent line. Nah, silakan kalau teman-teman mau menggunakan fitur ini, teman-teman install si plugin indent line-nya ini. Nah, sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang lainnya yang bisa atau plugin-plugin yang lainnya yang bisa teman-teman pakai. Silahkan teman-teman cari. Teman-teman bisa cari di bagian atau di website pimawesome.com ini. Teman-teman bisa cari plugin-plugin yang mau teman-teman install. Itu aja sharing beberapa plugin yang saya pakai. Dan selamat bermain-main dengan text editor PIM yang cukup lawas tapi sampai saat ini masih banyak digemari oleh para developer.